나라를 이끌어갈 새로운 관제와 옛 조선의 강역을 되찾았고 졸본뿐 아니라 모든 나라와 부족해서. Sebelum Goguryeo diresmikan, Jumong ingin Mari, Jaesa, dan Sayong membuat undang-undang dasar negara baru. Selain itu, Susono juga mengusulkan untuk merekrut serta terus menambah orang-orang yang berbakat. Tak lama itu, Oyi masuk memberitahukan bahwa klan Moyun datang ingin bertemu dengan Jumong. Perlu diketahui, klan Moyun ini adalah klan yang berada di bawah naungan kerajaan Buyo. Susono menebak bahwa kedatangan klan tersebut tak lain adalah ingin bergabung dengan Cholbun karena kini Buyo sedang mengalami krisis. Jumong kemudian keluar menemui kepala klan Moyun yang bernama Makpil. Makpil langsung pada intinya bahwa dia ingin bergabung dengan negara yang akan dibentuk oleh Jumong. Jumong sempat mempertanyakan kesetiaan Makpil terhadap Buyo. Tentu hal itu tidak menutup kemungkinan jika Cholbun mengalami krisis maka Makpil juga akan meninggalkannya. Namun anggapan Jumong ternyata salah. Makpil bergabung dengan Jumong karena klan Moyun sebenarnya adalah bagian dari Gojusun. Selain itu, tujuan Makpil bergabung tak lain karena mereka mendengar bahwa Jumong telah memiliki ketiga pusaka Gojusun yang telah lama hilang. Oleh karenanya, kini kebibangan Makpil dalam memilih negara yang berakar dari Gojusun tidak akan mengalami keraguan lagi. Kami tidak akan meninggalkan Cholbun apapun yang terjadi, kata Makpil. Mendengar itu, Jumong meminta maaf karena telah berburuk sangka terhadapnya. Ia pun menyuruh Oyi agar menerima klan Moyun dengan hormat. Tak jauh dari situ, Susono tiba-tiba teringat perkataan Sayong dan Chanso yang menginginkan ia menjadi pemimpin Goguryeo. Ia berpikir dalam-dalam seraya memandang istana yang telah ia bangun. Istana tersebut kelak akan menjadi istana Goguryeo ya guys. Singkat cerita, perpecahan internal pun terjadi. Di pihak Cholbun bersikeras menginginkan Susono menjadi pemimpin. Mugge yang mengetahui para kepala klan dan pemimpin Cholbun melakukan pertemuan tanpa sepengetahuan Jumong, lantas ia mengadu kepada Jaesa. Jaesa kemudian menyuruh Mugge agar terus mencari tahu mengapa mereka melakukan pertemuan rahasia. Scene berpindah di Buyo. Terlihat tabib suruhan Yangsul memberikan obat kepada Raja Gemwa. Tentunya obat tersebut sudah dicampur oleh racun dari Yangsul. Racun tersebut berbentuk seperti obat sehingga tidak bisa dideteksi oleh Songju. Songju kemudian menyerahkan obat tersebut kepada Raja Gemwa untuk diminumnya. Songju yang merasa curiga lantas segera memanggil tabib istana. Ia bertanya apakah ada racun yang tidak bisa terdeteksi oleh sendok logam. Tabib tersebut menjawab ada. Namun sayangnya racun tersebut susah dicari dan hanya ada di negara Han. Di tempat lain, Mugge memata-matai Yang Tak dan Chaeryong yang sedang berbicara dengan Songyang. Tidak puas sampai situ, malamnya ia pun menyusup untuk mendengar pembicaraan mereka. Dalam pengintaiannya, Mugge hanya bisa mendengar perkataan Chaeryong yang mengatakan bahwa Songyang dan kepala klan Cholbun lainnya bersedia bergabung. Tak lama setelah itu, keberadaan Mugge pun terdeteksi oleh Chanso. Beruntung, Mugge berhasil melarikan diri. Mugge lalu melapor kepada Jaesa dan Mari bahwa mereka sedang membicarakan tentang siapa yang akan menjadi raja dari Goguryeo. Tentu Mari bingung karena tempo lalu Susono sudah berjanji akan mengabdi sepenuhnya kepada Jumong. Pertemuan pun diadakan antara trio Wek-Wek dan trio Dumguk. Kini mereka pun sadar bahwa orang-orang Cholbun tak akan bersedia jika Goguryeo dipimpin oleh Jumong dan pasukan Damul, yang notabene mereka bukanlah orang asli Cholbun. Sungguh masalah ini sangat membingungkan. Dalam pandangan mereka, Jumong sangat berjasa dalam pengusiran Han dan penyelamatan para pengungsi. Namun di lain sisi, Jumong dan pasukan Damul juga dibantu oleh Cholbun. Akhirnya, Mari dan Jaesa memberanikan diri untuk melapor kepada Jumong bahwa kepala klan Cholbun sengaja melakukan pertemuan rahasia untuk mengangkat Susono sebagai pemimpin Goguryeo. Mari berpendapat bahwa klan Cholbun mulai ada hasrat untuk berkuasa ketika Jumong sudah bersusah payah ingin membentuk negara baru. Jaesa mengusulkan agar Jumong memimpin rapat untuk memperoleh kejelasan. Mendengar semua curhatan dari perwiranya, Jumong justru memarahi mereka. Alasannya karena pasukan Damul dan Cholbun sudah melakukan sumpah darah untuk tetap bersatu.
Lagian Jumong melakukan semua ini karena tidak ada unsur menginginkan kekuasaan. Ia hanya ingin menyelamatkan para pengungsi seperti impian dari Haemosu. Jumong merasa sia-sia selama ini menanamkan sifat ikhlas pada perwiranya jika pada akhirnya mereka masih haus akan kekuasaan. Intinya Jumong tak akan peduli apakah Susono atau dirinya yang menjadi raja. Mendengar itu, Mari dan Jaisa meminta maaf kepada Jumong. 잘못했습니다. 송구합니다. Di Buyo sendiri, Songju melapor kepada Perdana Menteri bahwa obat yang diminum oleh raja telah dicampur oleh racun. Tak terima, lantas Songju dan Perdana Menteri berkunjung ke ruangan Daeso sambil membawa obat. Dukbul to the point mengatakan bahwa obat yang diberikan oleh raja telah dicampur oleh racun bulu yang bahkan sendok logam tidak bisa mendeteksinya. Saat Daeso menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut, Perdana Menteri yakin tanpa Daeso bertanya dirinya sebenarnya sudah tahu. Setelah itu ia kemudian memanggil Yangsul. Daeso pun langsung menangkap tabib suruhan Yangsul. Dalam kedatangannya, Yangsul sebenarnya sudah tahu, namun dirinya pura-pura tegar di depan Daeso. Tanpa ampun, Daeso kemudian memerintahkan Naru untuk membunuh tabib tersebut. Daeso kemudian menuduh Yangsul dalang dibalik semua ini. Daeso mencurahkan bahwa walaupun ia ingin tahta, namun dirinya sama sekali tak ingin membunuh ayahnya sendiri. Kali ini Daeso akan melepaskan Yangsul. Namun jika Yangsul melakukan hal itu lagi, maka Daeso tidak akan memaafkannya. Scene berpindah pada pihak Cholbun yang mengadakan pertemuan rahasia. Menurut mereka, jika Jumong menjadi raja, maka orang-orang Cholbun hanya akan berada di bawah pasukan Damul. Padahal Cholbun adalah pilar di balik terbentuknya negara baru ini. Tak lama itu, Susono tiba-tiba masuk dengan marah-marah. Sama seperti Jumong, Susono mengatakan bahwa pasukan Damul dan Cholbun sudah bersumpah darah dalam mengembalikan kejayaan Gojusun. Menurut Susono, orang yang pantas menjadi raja tidak hanya tegas dan adil dalam memimpin, namun juga diperlukan seseorang yang benar-benar mewarisi jiwa Gojusun. Dan Jenderal Jumong adalah satu-satunya orang yang pantas menduduki posisi tersebut, kata Susono dengan yakin. Walaupun pemimpin kedua belah pihak telah memperingatkan pengikut masing-masing, namun masih tetap saja terjadi sebuah perselisihan di antara kedua kubu. Untuk membuat masalah tersebut menjadi lebih jelas, Jumong pun mengumpulkan semua pihak terkait untuk mengadakan sebuah rapat. Jumong meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi Raja Goguryeo. Semua orang yang mendengarkannya pun lantas terkejut. Menurut Jumong, ia tak pantas menjadi raja karena ia tak mampu melindungi kedua orang tuanya yang berakhir tragis. Lagian mimpi Haemosu bukanlah untuk menjadi seorang raja. Motivasi Jumong bukanlah untuk memiliki kekuasaan, melainkan keinginannya adalah membangun negara baru bersama-sama dan menjaga dasar kekuatan Goguryeo sampai mati. Mendengar itu, semua orang menunduk menyesal dan malu telah bersiteru untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Jumong dengan rendah hati kemudian menyerahkan kepemimpinan Goguryeo kepada kepala klan Susono. Hal itu ia nilai Susono memiliki pengalaman dalam memimpin Cholbun. Susono tak enak dan menolak karena bukan itu yang ia inginkan. Ia hanya ingin Jumong menjadi raja. Masih belum ditemukan solusi, Jaisa dan Mari membantah ucapan Jumong karena menurut mereka alasan pribadi Jumong ataupun Susono tidak bisa dipakai untuk kedua belah pihak. Namun Jumong kembali mengingatkan bahwa ia tak ingin mereka bertengkar karena masalah seperti ini. Jumong kemudian berjalan pergi menandakan bahwa keputusannya sudah bulat. Di antara pihak yang berseteru, Jaisa, Mari, dan Yontabal terlihat rukun. Mereka menjadi pihak ketiga yang ingin menyelesaikan masalah ini. Mari bertanya kepada Yontabal apakah ia punya rencana untuk menghentikan pertikaian ini. Yontabal menjawab bahwa Jenderal Jumong dan Susono harus segera menikah. Mari menolak usulan tersebut karena ia menilai bahwa mereka tidak bisa menikah karena urusan politik. Namun Yontabal mengingatkan bahwa Jumong duda dan Susono janda.
Oleh karena itu, jika mereka menikah maka Jumong akan menjadi raja dan Susono akan menjadi ratu. Yang dikatakan Yontabal ada benarnya juga. Yontabal menyuruh Mari dan Jaesa agar membujuk Jumong, sementara ia sendiri akan membujuk Susono. Shin berpindah pada Yongpo yang kini memutuskan untuk menetap di Chang'an. Di sana ia bertemu lagi dengan Tuan Huang. Dalam pertemuannya mereka berencana membalaskan penghinaan yang telah mereka terima dari Jumong. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Jaesa dan Mari berada di luar kamar Jumong. Mereka mencoba untuk membujuk Jumong seperti yang diperintahkan oleh Yontabal. Namun belum sempat Mari masuk ruangan, Jumong sudah menolaknya. Jaesa dan Mari sadar untuk saat ini Jumong memang masih belum bisa menemui mereka. Mereka pun lantas meminta tolong kepada Pak Jarwo untuk membujuk Jumong agar mau menikah dengan Susono. Walaupun Pak Jarwo sempat tidak enak karena Jumong dinilai masih berbela-sungkawa atas kematian keluarganya, namun Mari dan Jaesa tetap memaksa dengan alasan Jumong tidak boleh larut dalam kesedihan berlama-lama. Sementara Yontabal terlihat sedang membujuk Susono. Dari raut Susono, sebenarnya dia ngarep ya guys. Namun Susono masih ragu karena Jumong masih dalam posisi kesedihan karena kematian keluarganya. Susono terdiam kala sang ayah mengatakan bahwa pernikahan ini demi kebaikan negara yang akan mereka dirikan. Pak Jarwo pun mulai melancarkan aksinya untuk membujuk Jumong. Dengan bermodalkan sebuah arak, Pak Jarwo memulai pembicaraan dengan berhati-hati. Setelah opini ngalur ngidulnya, Pak Jarwo kemudian meminta agar Jumong menikah dengan Susono demi menghentikan permusuhan. Jumong terdiam sejenak lalu mengatakan bahwa ia tidak mau melakukannya. Tak berhenti di situ, Pak Jarwo terus membujuk Jumong. Alasannya karena Pak Jarwo tak mau pengorbanan Yohwa dan Yesoya sia-sia. Mendengar itu, reaksi Jumong tetap terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Akibat dibujuk dari berbagai pihak, Susono dan Jumong pun terus berpikir. Seperti biasa, jika ingin memutuskan sesuatu, Jumong selalu pergi jauh menatap luasnya lahan kosong. Setelah itu barulah Jumong menemui Susono. Dalam pertemuan mereka, Susono mengawali pembicaraan dengan mengatakan bahwa setelah ini ia akan melakukan perdagangan seperti apa yang dilakukan ayahnya dulu. Jumong yang masih ada rasa dengan Susono seperti tak tega membiarkan Susono pergi. Dengan gentle, ia pun lalu mengajak Susono untuk menikah dengannya. Walaupun pada faktanya menikah tidak akan mengembalikan apa yang pernah ada di masa lalu, namun jika itu demi kebaikan masa depan bangsa, Jumong berharap agar Susono mau menerimanya. Susono menangis haru ketika mendengar ajakan Jumong untuk menikah. Nah, ini Yesoya dan Yuri. Setelah sekian lama tak ditampilkan pada adegan, kini ia terlihat sedang menggendong Yuri di sebuah pedesaan. Yesoya memberi harapan kepada Yuri bahwa mereka pasti akan menemukan Jumong. Tampaknya hari itu kota sangat ramai. Warga berbondong-bondong datang untuk menuju suatu tempat. Kala itu Yesoya yang bingung lantas menanyakan kepada salah satu penduduk kemana mereka hendak pergi. Orang tersebut menjawab bahwa hari ini adalah hari di mana pembentukan negara Goguryeo yang dibangun oleh Jumong dan kepala klan Susono. Tentu mendengar itu Yesoya lega. Namun keceriaan Yesoya pudar kala mendengar bahwa Jumong dan Susono juga akan melangsungkan pernikahan. Sebagai seorang istri sah, tentu Yesoya sedih dan menangis di tempat itu. Sang anak yang belum tahu apa-apa hanya bisa memandang ibunya yang sedang bersedih tersebut. Kita berpindah pada upacara pernikahan antara Jumong dan Susono. Tampak senyum ceria dari Susono dan wajah karismatik Jumong terpancar. Dari kejauhan Yesoya hanya bisa menatap Jumong dengan menangis. Terlebih kala itu ia menyaksikan sendiri sumpah Jumong. Seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Aku juga masuk
perasaan sama seperti itu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu. Dalam upacara tersebut, Jumang bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ia akan bersama dengan Ratu Susono sampai mati. Selain itu, Susono juga bersumpah akan mengabdi kepada raja sepenuhnya dan mengembalikan kejayaan Gojusun. Tentu Yesoya semakin terpukul mendengar itu. Ia menunduk memberi hormat kemudian berlalu pergi. Singkat cerita, 15 tahun kemudian diperlihatkan dua kelompok yang sedang melakukan transaksi. Salah satu kelompok pedagang dengan jujur menunjukkan barang yang mereka bawa. Layaknya emak-emak yang sedang menawar, para pembeli menawar harga tersebut dengan sangat rendah. Hal ini membuat para pedagang membatalkan transaksinya dan beranjak meninggalkan kelompok pembeli. Pimpinan pembeli yang masih menginginkan barang tersebut memberikan arahan untuk merampasnya. Kelompok pedagang tak bisa kabur karena dikepung oleh musuh. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Dari semua yang bertarung, terlihat satu orang yang sangat menonjol di kelompok pedagang tersebut. Ketika orang tersebut terpojok, salah satu temannya berteriak memanggil namanya Yuri. Keahliannya dalam bertarung merupakan bakat alami, sebab Yuri yang dimaksud adalah anak dari Jumong. Yuri berhasil mengalahkan pasukan tersebut dengan mudah, dan saat Yuri akan menghabisinya, pemimpin pembeli memohon untuk menghentikannya. Nasib Yuri dan ibunya sangat memprihatinkan ya guys. Kini ibunya bekerja menjadi buruh di suatu toko minuman. Dalam penderitaannya tersebut, Yesoya menyembunyikan rasa sakitnya dari Yuri. Sementara itu, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, Yuri bekerja sebagai penyelundup barang. Kecerdasan dan keulungannya dalam tawar-menawar membuat salah seorang saudagar tertarik kepadanya. Saudagar tersebut menawarkan Yuri untuk menjadi manajer dalam kelompok dagangnya. Prinsip Yuri yang tak mau bekerja di bawah orang membuatnya menolak tawaran menggiurkan tersebut. 우린 행수님 대신 목숨을 걸고 실수. Merasa atasannya direndahkan, salah satu seorang pengawal saudagar tersebut marah dan bersiap untuk menghunduskan pedangnya kepada Yuri. Namun saudagar tersebut menahannya. Karena ia tak ingin bakat Yuri disia-siakan, ia pun memberikan kesempatan dan menyuruh Yuri untuk memberitahunya jika kelak Yuri berubah pikiran. Di tengah perjalanan tersebut, Yuri membagikan hasil penjualan kedua orang sahabatnya. Walaupun Yuri lebih muda dari kedua sahabatnya tersebut, ia sangat dihormati. Bahkan kedua sahabatnya tersebut tidak menyesali menjadikan Yuri sebagai bos mereka. Namun nasib buruk sedang menimpa ibunya yang tengah digoda oleh pemabuk. Mbok Darmi sebagai pemilik toko mencoba untuk menyelamatkannya. Sayangnya pemabuk itu keras kepala dan masih ngotot untuk menggoda Yesoya. Untungnya Yuri datang tepat waktu. Ia segera mengamankan ibunya dari godaan pemabuk itu dengan menendangnya. Dari kejadian tersebut, Yuri memohon kepada ibunya untuk berhenti bekerja saja. Namun salah satu kebahagiaan Yesoya adalah melihat anaknya belajar. Maka dari itu ia harus mengumpulkan banyak uang lebih agar anaknya dapat memiliki buku LKS. Yuri yang iba memberikan sebuah obat kepada ibunya. Obat mahal itu membuat Yesoya curiga jika anaknya melakukan pekerjaan kotor dengan manajer Chang. Fakta tersebut tak bisa ditutupi lagi. Yuri mengakui dan memberikan pendapatnya bahwa belajar hanya akan membuat kesehatan ibunya semakin buruk. Maka dari itu, ia akan rela melakukan apapun demi kesembuhan ibunya.
Di sisi lain, Goguryeo yang semakin kuat juga memberikan konsekuensi kepada Jumong yang sedang menerima luka. Kondisi tersebut tak menyurutkan semangat Jumong untuk mewujudkan impiannya. Ia sempat khawatir dengan pasukannya yang tengah berjuang dalam misi penaklukan Heng In dan belum pernah kembali. Mengingat kondisinya yang masih lemah, Susono melarang Jumong untuk pergi ke medan perang. Namun tak berselang lama, Jumong mendapatkan laporan bahwa pasukannya telah kembali dari Heng In. Seluruh pasukan yang dipimpin oleh beberapa perwira tersebut melaporkan bahwa mereka berhasil menaklukkan daerah Heng In dan mengucapkan selamat kepada Jumong. Untuk mensyukuri hal tersebut, Susono akan menyiapkan pesta perayaan atas pencapaian tersebut. Sementara itu di bengkel pandai besi terlihat seorang pemuda yang tengah berusaha keras membuat sebilah pedang. Ternyata pemuda tersebut adalah Onjo, anak kedua dari Susono. Kini ia telah tumbuh dewasa. Pak Jarwo pun mengetes kekuatan dari pedang buatan Onjo. Sebagai pemula sudah jelas bahwa pedang buatan Onjo dapat dengan mudah dipatahkan. Onjo sedih karena belum mampu menguasai teknik pembuatan pedang. Namun Pak Jarwo memberikannya motivasi dan memberitahukan bahwa kegagalan dalam suatu proses belajar adalah hal yang lumrah. Tak berselang lama kakek Onjo Gepil datang dan mengajaknya untuk pergi ke istana karena sebentar lagi akan diadakan pesta kemenangan penaklukan Heng In. Berbeda dengan Yuri dan Yesoya yang harus bersusah payah hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, Onjo dan keluarga dengan mudah dapat merayakan sebuah perayaan makan kapanpun. Para perwira senang dan memuja dengan senjata yang terus dikembangkan oleh Pak Jarwo. Tak diam, Pak Jarwo juga memberitahu orang-orang istana bahwa Pangeran Onjo tengah berusaha membuat sebilah pedang. Jumong tersenyum bangga dan memberikan harapan kepada Onjo untuk menciptakan alat pertanian bagi tanah gersang Goguryeo. Topik pembicaraan pun beralih saat Sayong memberitahu bahwa markas di daerah Yupru sering mendapatkan serangan dari pihak Okjo Utara. Dampaknya tentunya menyebabkan perekonomian Goguryeo melambat akibat perdagangan di daerah selatan yang tidak stabil. Semua orang yang hadir sepakat untuk menyerang dan menaklukkan Okjo Utara. Namun Jumong sedang memikirkan cara agar dapat menaklukkan Okjo Utara tanpa berperang. Seorang pemuda pun datang dan menyanggupi hal tersebut. Ternyata dia adalah Biryu, anak sulung Susono sekaligus kakak kandung dari Onjo. Sifat keibuan Susono membuatnya tak diizinkan dalam tugas berbahaya tersebut. Oyi yang sependapat juga menguatkan pendapat Susono. Namun keputusan tetap di tangan raja. Jumong dengan sukarela memberikan wewenang tersebut kepada Biryu dan mempercayakan misi perdamaian agar Biryu dapat membuktikan kepada para pejabat bahwa ia layak menjadi penerus Jumong. Sementara itu, Yesoya yang tengah beristirahat masih terbayang dengan pernikahan antara Jumong dan Susono. Walaupun 15 tahun sudah berlalu sejak kejadian tersebut, namun kenangan itu masih melekat di hati Yesoya. Ia hanya bisa menangis sedih mengingat itu semua. Lalu di pihak musuh kini nasib pejabat Wang sudah membaik. Setelah 15 tahun berlalu, ia mampu menjadi gubernur di daerah Rayodong. Namun kabar buruk menimpa mereka karena semakin hari Jumong dan pasukannya dapat memperluas wilayahnya. Tentu pejabat Wang frustasi oleh bayang-bayang Jumong. Yongpo memberikan pendapat melalui analisisnya bahwa kemungkinan setelah Heng In Jumong akan menaklukkan Okjo Utara. Pejabat Wang merasa harus mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan wilayah mereka. Namun Yongpo yang sudah dewasa menunjukkan pengalamannya bahwa pejabat Wang tidak perlu bersusah payah mengirimkan pasukannya ke sana. Dengan dalih balas budi kepada pejabat Wang, Yongpo bersedia melakukan hal tersebut secara langsung. Usai diskusi tersebut, Yongpo menyuruh Majin untuk membawa semua hasil usaha kekayaannya ke Buyo. Yongpo merasa bahwa kali ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia juga berguna bagi Buyo. Di kemudian hari, keadaan Raja Gemua semakin kritis. Tabib yang memeriksanya sudah pasrah dan pesimis akan kesembuhan raja.
Maoryong yang tiap hari berdoa pun tak mampu memberikan dampak kepada kesehatan bagi raja. Dukbul pun menyarankan Daeso untuk mengadakan diskusi terkait masalah ini. 황자님이 돌아왔습니다. Sayangnya diskusi tersebut harus ditunda karena Yongpo telah sampai di kerajaan Buyo. Wunha yang mendengarnya bergegas untuk menemui anaknya yang kini sudah sukses dengan bisnisnya di negara Han. Mereka menangis dan Yongpo memberikan hormat kepada ibunya. Wunha bangga dengan kedatangan Yongpo yang telah membawa hasil kesuksesannya. Pengakuan dari ibunya membuat Yongpo besar kepala dan merasa bahwa ia dapat membantu keadaan Buyo saat ini. Tak berselang lama, Daeso datang dan mengatai Yongpo bahwa ia hampir saja menjadi orang Han. Namun perkataan tersebut tak dihiraukan oleh Yongpo. Ia memberikan salam dan memberitahu Daeso mengenai tujuannya untuk membantu Buyo. Suasana yang canggung tersebut diatasi oleh Wunha dengan menyuruh Yongpo untuk menjenguk ayahnya. Sesampainya di kamar raja, Yongpo terkejut karena kesehatan raja semakin memburuk. Raja Gembua hanya bisa tersenyum dan senang mengetahui anaknya sudah menjadi saudagar besar di negara Han. Diskusi pun dilaksanakan dengan menyertakan Yongpo. Ia memberikan informasi bahwa Jumong saat ini berencana untuk mengambil alih Okjo Utara. Oleh karenanya, Buyo dan Han harus membentuk aliansi lagi demi mengalahkan Goguryeo. Sayangnya Daeso menolak hal tersebut. Bahkan ia mewanti-wanti Yongpo untuk tidak ikut campur masalah Buyo dengan harta kekayaannya. Niat baik yang diabaikan tersebut tentu membuat Yongpo tak dihargai dan pergi meninggalkan diskusi tersebut. Sementara itu, Yesoya yang tetap bekerja membuat Yuri lama-kelamaan tak tega dan menyuruhnya untuk beristirahat saja. Tiba-tiba saja seorang prajurit datang menjemput Yuri dan mengatakan bahwa manajer Chang sedang menunggunya di rumah. Yesoya khawatir dan memanggil Yuri seakan tak ingin melepasnya. Namun Yuri tetap tenang dan menyuruh ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya. Sesampainya di tempat tersebut, Yuri ditawari pekerjaan yang tidak dijelaskan rinci oleh manajer Chang. Ia hanya menegaskan bahwa gaji dari pekerjaan ini lebih dari PNS. Yuri pun setuju dan bersedia untuk bekerja bersamanya. Setelah sepakat, mereka pun diajak ke tengah hutan bersama beberapa anak buah manajer Chang. Di tengah hutan tersebut, manajer Chang sedang melakukan kesepakatan dengan Yongpo dan di sini Yuri belum kenal dengan sosok Yongpo. Manajer Chang yang telah usai berbincang dengan Yongpo kemudian membawakan sebuah peti berisi baju perang Buyo. Yuri dan kedua temannya yang masih belum mengetahui keadaan belum juga mendapat penjelasan dari manajer Chang. Ketika malam tiba, telah jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk menyergap pasukan Goguryeo yang tengah pergi ke Okjo Utara. Kemampuan bertarung Yuri dan Biryu hampir setara. Mereka berdua dapat dengan mudah mengalahkan beberapa musuh. Namun saat mereka berduel, tangan Biryu terkena serangan dan hampir membuatnya terbunuh. Chanso yang melihat hal tersebut menyelamatkan Biryu dari maut. Dari atas bukit, Yongpo hanya tersenyum karena rencana kali ini berhasil tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Sayong, Chanso dan Biryu dapat selamat dari pertempuran tersebut dan pergi kembali ke Goguryeo. Susono dan Jumong terkejut setelah tahu jika serangan tersebut berasal dari tentara Buyo. Rapat pun kemudian diadakan untuk membahas mengenai penyergapan tadi malam. Para petinggi Goguryeo yang merasa direndahkan oleh Buyo tak terima dan mereka sudah bersedia jika sewaktu-waktu Jumong mendeklarasikan perang dengan Buyo. Namun Jumong masih menampung pendapat mereka semua. Ia mengadakan rapat dengan beberapa perwiranya dan merasa curiga mengenai penyergapan yang terjadi. Mengingat tentara Buyo menyerang dengan terang-terangan memakai seragam tentara Buyo. Untuk menindaklanjuti kecurigaan tersebut, Jumong menyuruh Oyi untuk melakukan investigasi di tempat kejadian.
Sementara itu di pihak musuh Yongpo memberikan imbalan kepada manajer Chang yang telah berhasil dengan misinya kali ini. Ia juga mengancam agar tidak membeberkan informasi kepada siapapun. Terungkaplah fakta bahwa rencana Yongpo selama ini adalah mengadu domba antara Goguryeo dan Buyo supaya ia dapat menurunkan Daesho dengan kekuasaan yang ia miliki di negeri Han. Kembali pada penelusuran Oyi dan tim, Chanso menemukan sebilah panah buatan bangsa Han. Tentu saja petunjuk ini membuat mereka yakin bahwa salah satu pihak antara Okjo dan Buyo tengah bersekongkol dengan Han. Untuk memastikannya, Oyi mengajak tim investigasi berkeliling di daerah perbatasan Okjo Utara dan bertanya mengenai tentara yang akhir-akhir ini lewat di daerah perbatasan. Setelah mengumpulkan informasi, mereka menyimpulkan pasti dalang dibalik semua ini adalah negara Han. Sebab para masyarakat tidak pernah melihat tentara Okjo Utara akhir-akhir ini. Oyi dan tim kemudian sepakat untuk pulang dan melaporkan hasil investigasinya kepada raja. Namun di tengah perjalanan, sekilas Oyi melihat Yesoya. Karena sangat yakin, ia pun berusaha untuk mengikutinya. Namun keramaian orang yang ada di pasar itu membuat Oyi kehilangan jejak Yesoya. Ia kemudian menghadap Jumong dan melaporkan bahwa perkiraannya mungkin benar, bahwa Buyo bukanlah orang yang ada di balik penyerangan tersebut melainkan adalah negara Han. Mengetahui itu, Jumong pun memutuskan untuk membuat surat dan menyuruh Oyi untuk mengirimkannya pada Raja Okjo Utara. Ia pun beranjak pergi. Namun kabar tentang Yesoya membuatnya menghentikan langkahnya. Oyi memanggil Jumong dan memberitahu bahwa Yesoya masih hidup. Tentu saja Jumong terkejut dengan hal tersebut. Dan bersambung pas lagi seru-serunya.